Veronica sudah menyangkal tudingan Polda Jatim dan terus mangkir dari jadwal pemeriksaan di Polda Jatim. Apakah atau apa langkah dari Polda Jatim selanjutnya? Telah hadir di studio Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Frans Barung Mangera. Selamat malam Pak Frans, apa kabar? Selamat malam, baik, selalu baik. Oke, Pak Frans, ini kita sudah waktunya 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat dan Veronica nampaknya belum datang ya Pak untuk memenuhi panggilan. Apakah ini artinya otomatis Veronica akan masuk dalam daftar pencarian orang? Kita nanti tunggu sampai jam 00 ya. Tanggal 18 hari ini jam 00 memasuki tanggal 19 kita akan memformulasikan kembali Polda Jawa Timur, penyampaian Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan bahwa penyidik nanti akan menerbitkan daftar pencarian orang, dan daftar pencarian orang ini setelah kita terbitkan barulah instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam rangka menggapai seseorang sebagai tersangka warga negara Indonesia di luar negeri ini akan kita lalui. Misalnya contoh, kita akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Hubinter kita di Mabes Polri yang bekerja sama dengan International Police, dan selanjutnya dengan Kemenham dalam di menggapai yang namanya imigrasinya. Artinya masih ada waktu 6 jam lagi ditunggu bagaimana respon dari Veronica Koman seperti itu? Seperti itu. Jadi penyampaian Kapolda kita setelah tunggu. Itu ada gelar perkara atau bagaimana Pak Frans? Nanti akan kita lakukan penerbitan daftar pencarian orang untuk khusus dalam negeri. Setelah daftar pencarian orang, Polda Jawa Timur akan bekerja sama dengan Hubinter kita untuk menggapai yang namanya kepolisian internasional, dalam hal ini Interpol, dan Kementerian Luar Negeri untuk atase kita, dan Kementerian Hukum untuk imigrasinya. Dan ini kita tempuh semua dalam rangka untuk menggapai seseorang yang berada di luar negeri. Oke, kita kembali konfirmasi. Sebetulnya polisi sudah mengetahui keberadaan Veronica adalah memang betul di Australia. Seperti itu Pak Frans? Profiling kita mengatakan seperti itu. Tapi ketika dia berada di luar negeri tentunya tidak seperti yang kita duga, bahwa salah satu kerjasama di bidang ekstradisi misalnya, atau bekerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Australia ini mempunyai hal-hal yang berkaitan juga dengan keberadaan yang bersangkutan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa profiling kita berada di luar negeri. Tetapi yang bersangkutan sekarang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masih dalam satu negara yang sama atau hanya perpindahan tempat dalam negara yang sama? Ya, oleh karena itu kita nanti menggunakan yang namanya instrumen tadi, instrumen Hubinter kita dengan kerjasama International Police kita untuk melihat bahwa yang bersangkutan sekarang berada di mana. Nah, Polda Jatim juga sempat menyatakan akan menyurati Australian Federal Police untuk membawa Veronica Koman ke KBRI. Bagaimana sebetulnya respon ataupun komunikasi antara Polri dengan AFP ini? Nah, kita sudah melakukan ya melalui ketua penyidiknya, yaitu Bapak Wakapolda, sudah melakukan yang namanya koordinasi awal. Karena atase Australia juga berada di Surabaya untuk melakukan komunikasi awal, dan hal itu tentunya kita akan melihat bahwa ternyata memang pada tanggal 18 ini Veronica yang ditunggu itu tidak datang. Oleh karena itu memang dari awal kita sudah melakukan koordinasi dengan Australia melalui atasenya tersebut. Nah, kita ingin merespon bahwa apa yang kita lakukan ini juga berhubungan dengan hukum, tetapi ini ada ranah dari Mabes Polri nantinya untuk berhubungan dari hubungan internasional, khususnya International Police nanti. Baik, Pak Frans, ini belakangan pakar Komisi Tinggi HAM PBB meminta Polri mencabut status tersangka terhadap Veronica Koman. Bagaimana respon dari polisi? Kita tunggu tanggapan dari Pak Frans, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita kembali lanjutkan perbincangan Pak Frans mengenai Veronica Koman ini melalui media sosialnya. Sabtu lalu ini ia masih aktif, bahkan menyebut polisi menyalahi wewenang dan berlebihan menangani kasusnya. Tanggapan dari Polda Jatim? Kapolda Jawa Timur sudah menyampaikan kepada kita semua dalam rapat staf, ada segala sesuatu yang berhubungan dengan koreksi penyidikan, koreksi terhadap kepolisian daerah Jawa Timur, bukan dilampiaskan lewat media sosial, tapi ada koridor-koridor dan ruang-ruangnya untuk mengkoreksi penyidikan yang dilakukan. Misalnya contoh, pra-peradilkan Polda Jawa Timur, pra-peradilkan penyidikan apa yang telah dilakukan oleh penyidik, apakah sesuai dengan prosedur, apakah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Karena bahkan Veronica sendiri merasa dikriminalisasikan, Pak. Kalau tidak ada tindak pidana, kemudian diada-adakan oleh penyidik, barulah itu namanya kategori kriminalisasi. Ini ada tindak pidananya. Tindak pidananya postingannya tersebut yang di-retweet sekitar 1.700 dan kemudian 1.700 men-retweet lagi sekitar ratusan ribu pada tanggal 18 dan
akibat yang terjadi menurut pakar sosiologi antropologi kita, salah satu yang menyebabkan ini adalah cuitan-cuitan yang memprovokasi situasional yang ada dalam rangka membentuk opini di daerah tertentu. Dan cuitan-cuitannya terus terang aja bernuansa sara. Misalnya contoh menyebutkan hewan pada saat itu. Dan hewan ini memang sudah kita lakukan penyidikan terhadap beberapa tersangka ya, dan semua itu terang benderang yang dinyatakan oleh Polda Jawa Timur. Tetapi apa yang ditweetnya dan kemudian di-retweet kembali, itulah yang menyebabkan situasional berubah pada saat itu. Tapi kemudian ketika pemanggilan terus dilakukan kepada Veronica Koman dan kemudian ia tidak memenuhi panggilan itu, tapi kemudian masih terus aktif dalam media sosial? Nah, harapan kita ya kepada Veronica Koman, datanglah sebagai warga negara yang baik. Karena dia ini warga negara Indonesia, diberikan beasiswa oleh negara ini untuk mengikuti pendidikannya lebih tinggi. Kalau yang bersangkutan merasa dikriminalisasi, tentunya akan ada ruang untuk yang namanya mengkoreksi apa semua yang terjadi. Dan kemudian yang paling penting lagi, ini adalah negaranya. Indonesia ini adalah negara, Republik Indonesia adalah negaranya. Di sini dia bernaung, keluarganya berada di Medan. Dan kemudian kenapa yang bersangkutan justru membentuk opini dan melakukan hal-hal sesuatu yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, justru melibatkan pihak-pihak lain yang saya kira tidak relevan ya, karena negara kita ini negara berdaulat. Nah, pihak-pihak lain, kalau misalnya kita lihat juga belakangan ini, misalnya seperti pakar Komisi Tinggi HAM PBB ini bahkan meminta Polri untuk mencabut status tersangka terhadap Veronica Koman. Ya, itu salah satu opini yang dibentuk oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan dukungan luar negeri. Tetapi dengan tegas kami katakan sini melalui Kapolda Jawa Timur menitipkan pesan bahwa ini negara Indonesia, negara daulat. Kita berdaulat, salah satu kedaulatan kita itu adalah kedaulatan kita di bidang hukum. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan ini tidak ada satupun yang bisa intervensi negara yang lain, termasuk PBB saya kira. Kita akan menerapkan hukum positif kita di negara kita yang mana menjangkau warga negara Indonesia yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang bersangkutan melanggar hukum. Nah, oleh karena itu ketika badan internasional meminta kepada kita untuk menghentikan, saya kira ini tidak relevan ya yang terjadi, dan ini cukup mencederai daripada penegakan hukum yang sedang kita laksanakan. Artinya perkara mengenai Veronica ini masih akan ataupun tetap akan terus berlanjut, Pak? Kita masih pada koridornya, kita masih pada relnya, dan kita akan tetap melaksanakan yang penegakan hukum. Besok adalah waktunya sudah selesai tanggal 18. Polda Jawa Timur akan memformulasikan, penerbitkan daftar pencarian orang. Setelah itu kita harus berhubungan lagi dengan Hubinter kita untuk menggapai yang namanya International Police di Lyon dalam rangka menggapai, saya ulangi lagi, menggapai yang namanya Veronica Koman ini karena berada di luar negeri. 6 jam lagi polisi masih menunggu itikat dari Veronica untuk memenuhi panggilan. Nah, apa kemudian pesan dari Polri mungkin yang bisa disampaikan? Saya kira penegakan hukum ini perlu kepercayaan publik ya. Salah satu kepercayaan publik adalah bagaimana penegakan hukum itu berjalan sebagaimana yang diharapkan dan berjalan di negara kita tanpa adanya intervensi dari luar. Dan himbauan untuk Veronica Koman sendiri, kami menghimbau kepada Veronica Koman ya sebagai warga negara yang baik, apalagi Anda studi ini dari beasiswa dari negara ini, datanglah dengan pengacara yang dapat kita andalkan, dan kemudian apa yang menjadi kriminalisasi Polri, apa yang tidak profesional Polri, silakan dikoreksi dan datang ke Indonesia, bukan melibatkan negara lain atau lembaga internasional untuk mengkoreksi penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia. Semenjak kemudian tanggal 13 pemanggilan kedua, kemudian ada toleransi sampai 5 hari dan hari ini ditunggu sampai pukul 00 menuju tanggal 19 September. Setelah itu apakah ada lagi toleransi atau kemudian penegakan hukum akan terus ataupun dilanjutkan secara tegas? Polda Jawa Timur tetap pada koridornya. Kita akan menerbitkan daftar pencarian orang dan akan kita publikasikan sesuai dengan petunjuk Kapolda Jawa Timur. Baik, Pak Frans Barung Mangera, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Gapai, saya ulangi lagi, menggapai yang namanya Veronica Koman ini karena berada di luar negeri. 6 jam lagi polisi masih menunggu itikat dari Veronica untuk memenuhi panggilan. Nah, apa kemudian pesan dari Polri mungkin yang bisa disampaikan?
Saya kira penegakan hukum ini perlu kepercayaan publik ya. Salah satu kepercayaan publik adalah bagaimana penegakan hukum itu berjalan sebagaimana yang diharapkan dan berjalan di negara kita tanpa adanya intervensi dari luar. Dan Himbauan untuk Veronica Koman sendiri, kami Pak menghimbau Frans? kepada Veronica Koman ya sebagai warga negara yang baik, apalagi Anda studi ini dari beasiswa dari negara ini, datanglah dengan pengacara yang dapat kita andalkan dan kemudian apa yang menjadi kriminalisasi Polri,